Iya, iya. Karena kalau di apa di lapangan, Mm-mm. jadi ada banyak tuh teman-teman yang usianya udah lansia, Mm. terus setelah divaksin Pfizer atau Moderna, itu efek sampingnya lebih sedikit, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan yang usia yang masih muda. Mm. Jadi kita pada bilangnya, ya karena udah tua sih, jadi efek sampingnya nggak ada gitu kan. Bener, bener, bener dok. Jadi ya itu relatif ya, bisa beda-beda sih dok. Agak susah maksudnya kalau jawab itu, karena itu tergantung dari penelitiannya bilang apa. Ternyata misalnya kayak vaksin RNA, oh ternyata efek sampingnya lebih banyak gitu. Kalau dibanding, Iya, bukan lebih banyak, apa yang sistemik, yang artinya di seluruh badan lebih banyak dibandingin misalnya sama yang inaktif, yang kayak Sinovac atau Sinovac. Tapi iya, alasannya kenapa sejauh ini sih belum tahu pasti sih dok. iya, iya. Itu bukan karena, nah, efek sampingnya itu Hmm. bukan karena ada komponen di dalam vaksinnya ya dok ya yang membedakan atau enggak? Maksudnya komponennya apa nih dok? Misalnya kan kalau yang di Hmm. vaksin itu dalam satu vaksin dia nanti ada beberapa zat lain Ah, selain hmm. misalnya Hmm. dari si komponen virusnya kan. Bener-bener bisa aja sih dok, bisa aja. Tapi balik lagi, Ya, sejauh ini belum ada penelitian, maksudnya kayak belum ada detail penelitian yang menyatakan itu. Tapi kalau ya. tergantung dari bahan vaksinnya tuh sangat-sangat mungkin. Oke, oke, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang Mm-mm. kan banyak dok, udah ada sekitar beberapa, udah kayaknya udah ada 9 ya dok ya, kalau nggak salah merek vaksin yang masuk ke Indonesia. Mm-mm. Itu banyak juga diposting di sosial media mengenai efektivitasnya Mm-mm. gitu. Nah, yang jadi pertanyaan apa perbedaan efikasi dan Mm. efektivitas? Oke, Itu jadi kan banyak tuh orang uh, yang banyak yang menunggu-nunggu. Ah, gue nunggu ini aja deh. Vaksin tertentu kayaknya itu efektivitasnya lebih bagus karena mereka membaca di sosial media. Gimana, Dok? oke, jadi efikasi itu sederhananya kemampuan si vaksinnya di dalam konteks uji klinis. Ya, dalam Hmm. konteks uji klinis itu artinya dalam penelitian. Jadi uji klinis itu intinya kondisi yang optimal lah gitu. Nah, kalau efektivitas itu ketika di dunia nyata. Jadi setelah selesai uji klinis diberikan ke masyarakat umum kan, kalau ternyata Hmm. efikasinya oke, nanti baru di situ ketahuan efektivitasnya berapa. Dan angka efektivitas itu bisa banget berubah tergantung dari misalnya orangnya siapa, misalnya apakah dilakukan di Hmm. Asia, di Eropa, di Amerika, itu mungkin beda karena kan genetiknya beda. Yang kedua, Ya. selain itu timing, karena kan akhir-akhir ini juga mungkin pernah dengar, dokter Kevin juga mungkin pernah dengar kalau ada yang bilang makin kesini semakin turun ya, semakin jauh dari waktu penyuntikan ya. Jadi itu juga sejauh ini diduga berpengaruh gitu. Nah, jadinya uh, kalau kayak gitu, kalau misalnya ada yang tadi kayak dokter Kevin bilang kayak menunggu efikasinya segini, efektivitasnya segini, itu sebenarnya Ya. konteksnya lebih ke pasokan vaksin di seluruh dunia tuh masih belum sebanyak itu gitu. Jadi masih banyak daerah, bahkan di Indonesia tadi dokter Kevin sempat nyinggung baru 20-an Ya. persen ya, artinya 8 dari 10-nya belum divaksin gitu. Jadi lebih ke ketika ada gitu, dan ketika itu ada di lokasi kalian, karena nggak semua lokasi di Indonesia dapat kesempatan yang sama kan, sederhananya kan gitu kan dok. Ya. Jadi Ya, ya betul. maksudnya jangan pilih-pilih dulu, yang penting divaksinasi dulu, karena perlindungannya ada di semua vaksinasi ada, terutama di yang masuk rawat inap dan sakit berat juga kematian gitu sih dok. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, sebetulnya dok, kalau misalnya kita bilang efikasi atau efektivitas itu misalnya ada 90%. Nah, ini biar teman-teman sekalian tuh tahu, maksudnya angka 90% ini sebetulnya apa gitu. Angka 90% itu sederhananya kalau misalnya dibandingkan antara yang belum dan sudah divaksin, kalau Ya. misalnya nih sama-sama kondisinya sama gitu. Si yang udah divaksin itu resiko dia untuk kena COVID yang bergejala itu 90% lebih rendah. Ya, jadi kalau misalnya sama-sama posisinya sama itu 90% lebih rendah. Kalau misalnya rawat inap juga sama, misalnya 95%, artinya Hmm. 95% lebih rendah. Jadi suka ada yang bilangin kan kayak 10%-nya pasti kena. Sejauh ini sih nggak gitu. Jadi hitung-hitungannya 90% lebih rendah. Kayak gitu sih harusnya, apa kalau buat kata-katanya. Gitu sih, Dok. Oke. Iya, iya, iya. Nah, tadi Dokter Adam juga udah bilang, maksudnya salah satu kegunaan vaksin itu supaya kita nggak gampang terkena, kalau misalnya terkena pun, jadi untuk mengurangi gejala berat ya, sedang dan berat. Nah, selain itu dok, apalagi nih kegunaan untuk vaksin? Supaya biar teman-teman semua nih jadi tahu nih, oh ternyata vaksin itu sangat berguna ya. Kalau sejauh ini sih yang utama itu untuk mencegah COVID bergejala ya.
Maksudnya kalau di penelitian-penelitian, jadi kalau angka-angka yang kalian lihat tuh ada 70, 60, 90, itu mayoritas di mencegah COVID bergejala. Tapi sebenarnya yang lebih penting sekarang adalah mencegah tadi rawat inap, sakit berat, bahkan hingga meninggal dunia. Itu angkanya lebih tinggi dan sejauh ini tetap konsisten. Meskipun sudah lewat, dikatakan misalnya 4 sampai 6 bulan setelah divaksinasi, itu masih cenderung tinggi angkanya. Gitu sih, Dok. Oke. Oke. Nah, terus kalau misalnya, Dok, yang udah penyintas nih, jadi udah pernah kena, mereka masih boleh divaksin atau enggak? Sejauh ini yang dianjurkan kalau memungkinkan divaksin sih, Dok. Vaksin Kenapa? ya? Karena pertama, antibodi di penyintas itu bervariasi karena kan tergantung dari seberapa banyak virus yang masuk kan, Dok, ya, ketika kena COVID gitu. Jadi, apakah tinggi? Apakah rendah? Nah, kita nggak pernah tahu tuh, Dok. Nah, kemudian bener-bener inilah variasinya lumayan tinggi. Kemudian yang kedua, sejauh ini vaksinasi itu juga aman untuk yang orang yang penyintas gitu, jadi nggak masalah. Dan yang terakhir, ada kasus penyintas ternyata antibodinya itu penyintas tapi antibodinya ada, penyintas rendah. antibodinya ada tapi reinfeksi, jadi tetap bisa kena lagi. Makanya itu salah satu gunanya penyintas juga tetap bisa, kalau bisa, divaksin gitu sih, Dok. Ya. Nah, sebetulnya kalau tadi udah disinggung ya mengenai masalah antibodi. Jadi kalau untuk antibodi, memunculkan antibodi itu kan bisa ada dua. Yang satu kena langsung ya, kena virus aslinya. Benar, kita nggak mau ya. Yang kedua itu dari vaksin. Nah, sebetulnya, Dok, menurut data yang ada, itu lebih tinggi mana? Antibodi yang penyintas yang sudah pernah kena atau antibodi yang divaksin? Kalau dari penelitian yang saya baca, ada vaksin yang memang antibodinya setara dengan penyintas, ada. Tapi yang lebih tinggi juga ada. Tapi balik lagi, penyintas tadi sebenarnya sangat bervariasi. Kalau kalian mau dapat yang tinggi, artinya kalian kena gejala berat dulu gitu kan. Tentunya kalian nggak mau kan demi dapat antibodi masuk ICU dulu gitu. Jadi sejauh ini sih vaksin tetap pilihan yang lebih baik sih, gitu sih, Dok. Iya. Ini makanya enak nih kalau nanya ke memang ahlinya. Jadi udah dijawab ya. Nah, terus kalau misalnya apakah berhubungan lurus ya, berhubungan paralel. Jadi kalau misalnya orang yang terkena gejala yang lebih berat, berarti antibodi yang terbentuk lebih banyak dibandingkan dengan orang yang bergejala ringan kalau misalnya kena. Jadi Gimana dok? Jadi kalau misalnya ini orang yang udah kena nih, orang yang kena misalnya si A kena dan dia bergejala berat. Lalu si B ini kena tapi gejalanya ringan. Iya, jadi antibodi A sama B ini mana yang akan lebih tinggi? Diduganya ya sejauh ini kalau berdasarkan penelitian yang ada, diduga yang gejalanya lebih berat, misalnya sampai rawat inap, masuk bener-bener kayak masuk ICU dan lain-lain, itu kecenderungannya lebih tinggi, Dok, dibandingkan yang misalnya tanpa gejala. Gitu sih, Dok. Oke. Nah, kalau seperti itu, kan kalau kita divaksin, Dok, itu vaksin mRNA, kan kemarin saya juga divaksin mRNA tuh Moderna ya. Nah, itu gejalanya itu beneran efek sampingnya itu kan lumayan lah ya. 1 hari. Lumayan, bener-bener. Lumayan. Dibandingkan dengan misalnya Sinovac waktu itu yang vaksin pertama dan kedua. Nah, apakah bisa disimpulkan kalau kita efek sampingnya vaksin itu lebih berat, itu antibodi yang terbentuk juga lebih tinggi dibandingkan dengan efek samping vaksin yang lebih kecil? Sejauh ini setahu saya itu belum ada penelitiannya sih, Dok. Maksudnya apakah efek samping yang lebih berat itu kekebalannya lebih tinggi? Setahu saya sejauh ini belum ada penelitiannya sih, Dok. Jadi ya kita cuma bisa berspekulasi aja sih, kayak gitu sih, Dok. Iya. Ya, jadi itu banyak yang nanya sih. Jadi, nah sekarang kita masuk. Apakah si vaksinasi itu harus 2 kali? Karena kan ada satu vaksin Johnson & Johnson, J&J itu udah masuk nih Indonesia ya. Itu dibilang hanya sekali gitu ya. Jadi untuk masyarakat pada tahu apakah vaksin ini harus 2 kali dan apakah yang vaksin sekali ini sama bagusnya atau bahkan bisa lebih bagus dibandingkan dengan vaksin yang 2 kali. Nah ini sejauh ini kalau kita bandingin jadi ini kan kita ngomongin J&J ya, Dok, ya, bener ya, Dok, ya. Jadi
Ya. J&J ini, si Johnson ini, kenapa 1 kali? Karena ketika penelitian, kan ada fase 1, fase 2 tuh, waktu awal banget penelitian. Ditemukan ternyata antibodinya udah oke. Jadi, antibodinya udah oke. Akhirnya masuk ke penelitian fase 3 yang skala besar. Loh, ternyata antibodinya oke, kekebalannya juga oke. Nah, karena itu dok, karena kekebalannya oke, terus itunya juga oke. Kekebalannya oke, terus tadi antibodinya juga oke, akhirnya disetujuin cukup 1 dosis. Nah, jadi sejauh ini kalau Johnson dibandingin sama vaksin lain, mereka sama-sama udah efektif sih. Tapi mana yang lebih baik, ya kita nggak tahu pasti ya kalau konteksnya di masyarakat Indonesia. Karena kan belum ada penelitian. Karena kalau kita mau bener-bener tahu misalnya mana yang lebih baik, harus dilakukan tuh. Dibandingin orang-orang yang dapat AstraZeneca, dapat Sinovac, dan dapat Johnson di waktu yang sama populasi di Indonesia. Itu baru dibandingin. Nah, tapi jadinya kalau di Indonesia sejauh ini sih kita belum tahu ya. Cuma kalau misalnya kita lihat di US misalnya, di saat Pfizer, Moderna itu 80-an, Johnson ya di 60-70 gitu. Kayak gitu sih, bahkan udah mulai, ini saya bukan jelek-jelekin ya, tapi udah mulai ada wacana juga Johnson booster. Karena kan Pfizer, Moderna udah mulai booster tuh, Pfizer terutama ya, udah mulai ada wacana booster. Johnson juga mulai ada wacana booster, tapi overall, secara umum, nggak beda sih, maksudnya tetap sama-sama efektif kok, yang penting itu sih dok. Iya. Nah, sebetulnya untuk dibilang efektif itu, yang oke-nya itu di atas berapa persen sih dok? 50% kah? Kalau WHO sejauh ini di atas 50% sih dok. Iya. WHO ya dok ya, di atas 50% udah oke kok. Iya. Ya berarti teman-teman semua ya udah, maksudnya jangan ragu ya, maksudnya untuk divaksin, karena itu kalau kita tunggu efektivitas, maksudnya kita baca gitu ya, itu akan bisa berbeda bahkan ya dok ya. Maksudnya berbeda, karena kan populasinya juga beda. Tapi secara umum itu memang efektif gitu. Jadi bener banget dok. Untuk masyarakat semuanya, maksudnya jangan terkecoh dengan angka-angka itu sebetulnya ya. Bener banget dok, setuju banget saya dok. Jangan terlalu musing-musing dengan angka-angka itu, karena pasokannya aja masih kurang gitu kan. Iya. Kemarin saya pas lagi jalan pulang dari rumah sakit kan, lewat tol bandara tuh. Itu ada iring-iringan polisi yang ada beberapa truk yang isinya vaksin gitu tulisannya. Ada 3 truk kalau nggak salah, gede-gede. Di Jepang sendiri gimana dok? Udah dapat vaksin dokter? Udah dok, saya dapat Moderna bulan Agustus September kemarin. Ya lumayan juga tuh. Udah 2 kali shot ya? Udah 2 kali, pas vaksin kedua seharian, waduh nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih itu efek sampingnya lebih banyak yang kedua atau yang pertama dok? Yang kedua, kalau Moderna jelas dok, penelitiannya yang sistemik, yang di seluruh badan itu lebih banyak yang kedua. Iya. Malah kalau AstraZeneca bukan yang kedua lebih ringan ya? Kalau ya beda-beda sih dok penelitiannya. Kalau kayak AstraZeneca malah kedua loh. Setahu saya kalau AstraZeneca malah cenderung lebih sedikit frekuensinya, jumlah yang kenanya. Bener AstraZeneca malah cenderung lebih sedikit. Jadi setiap vaksin tuh bisa beda-beda. Iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan intinya. Jadi, tujuan vaksin adalah menimbulkan antibodi. Yang which is sekarang di mana antibodi itu udah bisa tuh kita ukur tuh di laboratorium ya. Itu udah sekarang udah mulai umum lah. Kita banyak udah kalangan-kalangan yang udah ngecek nih antibodinya. Ya demi sebetulnya demi cerita aja dok. Jadi antibodi lu berapa? gitu kan. Jadi tolong dok dijelaskan ke teman-teman semua gitu. Jadi penting nggak sih untuk kita ngecek antibodi? Itu dulu. Oke, jadi penting apa enggak ngecek antibodi? Sejauh ini yang perlu diketahuin itu antibodi itu, yang perlu diketahuin itu adalah kita belum tahu nih, di seluruh dunia belum tahu angka antibodi berapa yang bisa dibilang efektif untuk mencegah COVID. Gitu sih dok, itu yang pertama. Jadi kalau mau dicek silakan aja, tapi itu ya cuma bisa jadi patokan kira-kira antibodi kalian berapa. Karena kan nggak ada larangannya, mau dicek silakan. Tapi kalau ada CDC Amerika Serikat, mereka sih bilang nggak wajib, nggak perlu juga. Karena yang pertama, antibodi itu tadi ya, kita belum tahu batas berapa sebenarnya yang bisa bikin itu efektif. Yang kedua, selain antibodi ada yang lain. Ada kayak sel T, sel B, jadi komponen sel imun lain, bagian sel imun lain yang bisa berperan terhadap kekebalan COVID.
Gitu sih dok.